Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bima Putra Pamungkas dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Sipil, dengan dosen Bapak Purnama Sakila Pradini STMT. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang ilmu struktur beton. Pengertian tentang ilmu struktur beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral atau biasanya kerikil dan pasir, semen dan air. Bahan dasar penyusun beton yang pertama adalah semen, bahan pengikat hidrolis yang terbuat dari penggilingan halus atau klinker dan gips. Bila dicampur air, didiamkan akan mengikat, mengeras, membatu, dan direndam dalam air tidak larut. Ada 4 unsur yang paling penting dalam susunan semen, yaitu 1. Dikalsium silikat atau C3S. Kedua, dikalsium silikat atau C2S. Yang ketiga, trikalsium aluminat atau C2A. Yang keempat, tetrakalsium aluminoferit atau C2AF. Selanjutnya, bahan dasar penyusun beton berikutnya adalah agregat. Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau beton. Kira-kira 70% volume mortar atau beton diisi oleh agregat. Agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar atau beton, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian penting dalam pembuatan mortar atau beton. Agregat umumnya digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, batu, umumnya besar butiran lebih dari 40 mm. Yang kedua, kerikil, untuk butiran antara 5-40 mm. Yang ketiga, pasir, untuk butiran antara 0,15-5 mm. Pengaruh kekuatan agregat terhadap beton begitu besar karena umumnya kekuatan agregat lebih besar dari kekuatan pasta semennya. Namun, kekasaran permukaan agregat berpengaruh terhadap kekuatan beton. Agregat dapat dibedakan berdasarkan ukuran butiran. Agregat yang mempunyai ukuran butiran besar disebut agregat kasar, sedangkan agregat yang berbutir kecil disebut agregat halus. Yang ketiga yaitu air. Air diperlukan pada pembentukan semen yang berpengaruh terhadap sifat kemudahan pengerjaan adukan beton atau workability, kekuatan susut dan keawetan beton. Air yang diperlukan untuk bereaksi dengan semen hanya sekitar 25% dari berat semen saja. Namun, dalam kenyataannya nilai faktor air semen yang dipakai sulit jika kurang dari 0,35. Kelebihan air dari jumlah yang dibutuhkan dipakai sebagai pelumas. Tambahan ini tidak boleh terlalu banyak karena kekuatan beton menjadi rendah dan beton menjadi keropos. Kelebihannya air ini dituang atau bedding yang kemudian menjadi buih dan berbentuk suatu selaput tipis atau laitens. Selaput tipis ini akan mengurangi lekatan antara lapis-lapis beton dan merupakan bidang sambung yang lemah. Bahan dasar penyusun beton yang terakhir yaitu admixture, seperti contoh gambar di samping. Admixture atau aditif adalah material tambahan yang sering digunakan pada pembuatan campuran beton cor ready mix yang terbuat dari kimia. Zat tambahan ini dicampurkan setelah air, semen, dan kerikil yang ditambahkan ke beton atau mortar sebelum atau selama pencampuran. Nah, fungsi lain dari admixture yaitu
untuk mengubah sifat-sifat beton atau pasta semen agar menjadi cocok untuk pekerjaan tertentu atau ya harganya ekonomis lah untuk tujuan lain seperti menghemat energi. Aplikasi beton pada konstruksi bangunan gedung. Dalam konstruksi bangunan gedung, penggunaan beton umumnya dilengkapi dengan besi tulangan, sehingga beton yang memiliki kuat tekan yang baik dilengkapi dengan besi tulangan yang memiliki kuat tarik yang baik juga. Beton bertulang hampir dapat dijumpai pada semua elemen struktur bangunan dari fondasi, T-beam atau slope, kolom, dan balok. Selanjutnya fondasi. Pengertian fondasi yang dimaksud di sini adalah suatu jenis konstruksi yang menjadi dasar, dan fondasi ini berfungsi sebagai penopang bangunan yang ada di atasnya. Dan ini bertujuan untuk diteruskan secara bertahap dan merata ke lapisan tanah. Namun terdapat juga pengertian fondasi yang lain yang mengatakan bahwa fondasi adalah konstruksi yang telah diperhitungkan sebaik mungkin sehingga hal ini dapat menjamin keseimbangan dan kestabilan bangunan terhadap berat yang akan dibebankan pada fondasi tersebut. Yang kedua yaitu T-beam atau slope. Slope adalah struktur bangunan yang terletak di atas fondasi bangunan. Jenis konstruksi beton bertulang ini biasanya dibuat pada bangunan rumah atau gedung, dan posisinya biasanya pada lantai 1 atau orang-orang bisa menyebut lantai dasar. Slope ini juga berfungsi untuk membentuk beban dinding, sehingga dinding tersebut berdiri pada beton yang kuat, sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak atau pecah. Adapun fungsi slope yaitu yang pertama sebagai pengikat kolom, yang kedua meratakan gaya beban dinding ke fondasi, yang ketiga menahan gaya beban dinding, yang keempat sebagai balok penahan gaya reaksi tanah yang disalurkan dari fondasi lajur. Selanjutnya kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memiliki beban dari balok. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke fondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Penjelasannya yaitu kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga peruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau kolaps lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total atau total kolaps seluruh struktur. Fungsi kolom yaitu struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup atau manusia dan barang-barang, serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterima oleh kolom. Seluruh beban yang diterima kolom didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. Yang keempat yaitu balok. Balok adalah bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Selain itu, ring balok juga berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan kolom-kolom tersebut tetap bersatu padu, mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Ring balok juga dibuat dari bahan yang sama dengan kolomnya, sehingga hubungan ring balok dengan kolomnya bersifat kaku, tidak mudah berubah bentuk. Pola gaya yang tidak seragam dapat mengakibatkan balok melengkung atau defleksi yang harus ditahan oleh kekuatan internal material. Jenis-jenis tulangan beton pada aplikasi bangunan gedung. Yang pertama, tulangan pokok. Tulangan pokok disebut juga tulangan utama atau tulangan memanjang, yaitu tulangan yang memanjang searah dengan panjang blok atau kolom. Yang kedua, tulangan tumpuan.
yaitu tulangan pokok atau tulangan utama yang posisinya berada di sekitar area tumpuan. Yang ketiga, tulangan lapangan, yaitu tulangan pokok atau tulangan utama yang posisinya berada di tengah bentang. Yang keempat, tulangan geser, disebut juga begel, sengkang, tis, stirrups, yaitu tulangan melingkar yang mengikat tulangan utama pada balok maupun kolom. Fungsinya untuk memegang tulangan utama dan sebagai tulangan geser atau menahan gaya dalam geser. Keuntungan dan kerugian beton konstruksi. Keuntungannya yaitu awet dan tahan lama, tahan api, ekonomis, dapat dicor di tempat. Harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar dari bahan lokal, kecuali semen Portland. Beton termasuk tahan aus dan tahan kebakaran, sehingga biaya perawatan termasuk rendah. Beton termasuk bahan yang berkekuatan tekan tinggi, serta mempunyai sifat tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan. Ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan beton tak bertulang atau pasangan batu. Yang terakhir, beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk apapun dan ukuran seberapapun tergantung keinginan. Nah, sedangkan kerugiannya sendiri yaitu tegangan tarik rendah, duktilitas rendah, berat sendiri sangat besar, volume tidak stabil, mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga mudah retak. Oleh karena itu perlu diberi baja tulangan atau tulangan kasa. Beton segar mengerut saat pengeringan dan beton keras mengembang jika basah sehingga dilatasi atau construction joint. Perlu diadakan pada beton yang panjang atau lebar untuk memberi tempat bagi susut pengerasan dan pengembangan beton. Beton keras mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan suhu sehingga perlu dibuat dilatasi atau expansion joint untuk mencegah terjadinya retak-retak akibat perubahan suhu. Beton sulit untuk kedap air secara sempurna sehingga selalu dapat dimasuki air, dan air yang membawa kandungan garam dapat merusakkan beton. Yang terakhir, beton bersifat getas, tidak ductile, sehingga harus dihitung dan didetail secara seksama agar setelah dikombinasikan dengan baja tulangan menjadi bersifat ductile, terutama pada struktur tahan gempa. Nah, kesimpulan dari ilmu struktur beton di atas yaitu beton adalah campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Bahan penyusun beton tersebut memiliki banyak-banyak klasifikasi yang berdasarkan kegunaan, bentuk, dan ukuran yang mana telah diuraikan pada bagian pembahasan. Beton sebagai bahan bangunan juga telah lama dikenal di Indonesia. Di samping mempunyai kelebihan dalam mendukung tegangan tekan, beton mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dapat digunakan pada berbagai struktur teknik sipil, serta mudah dirawat. Dalam pembuatan beton pun dapat dimanfaatkan bahan-bahan mudah dicetak sehingga bentuk bervariasi. Oke guys, semoga dengan kita belajar bersama bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.